Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Perhatikan bahwa seperti yang kita bilang sebelum kita berjalan jauh ataupun sebelum kita sebelum kita jauh, ingatkan sekarang bahwa kalau gak ada paham kamu, kalau umpamanya ada yang gak paham kamu, tanyakan. Kecepatan menjelaskannya gila, kecepatan. Satu teori aja nggak boleh kamu nggak paham, karena semua penjelasannya angka 13 ini semuanya intisari, semuanya kode-kode dia. Tahu kode-kode? Istilahnya yang tiap kitab ini belajar di majelis ini, tiap kitab ini merupakan fondasi dasar, dan fondasi ini yang tiap kitab ini kayak rantai. Satu pembahasan aja nggak kamu paham, bakalan nggak nyambung setelahnya. Satu pertemuan aja kamu telat ataupun nggak datang, udah. Mungkin kamu udah lewat beberapa bab, 5 bab, 4 bab, 3 bab. Di sini nggak ada bertele-tele lagi. Konsep belajar di sini udah beda dengan bertele-tele tempat lain. Di sini nggak ada bertele-tele, di sini pakai target. Yang dikejar di sini target. Nggak ada bertele-tele di sini, bukan tempat bertele-tele di sini. Gak ada bertele-tele. Duduk. Udah. Jadi bahwa memang harus kamu paham dari dasar. Dan namakan patokan paham seperti di sini, di patokan paham di majelis, bisa kamu mempahamkan orang lain. Berarti kalau kamu belum bisa kamu menjelaskan, kamu nanti terkat-terkat, ataupun kamu nanti coba-coba sendirian, udah bisa kamu menjelaskan seperti yang dijelaskan, ataupun lebih yang dijelaskan. Kamu itu dituntut minimal kamu bisa menjelaskan seperti yang saya jelaskan. Kalau enggak, lebih detail lagi, lebih gamblang lagi. Sekiranya orang datang kepadamu, orang yang masih awam, enggak ada tahu apa-apanya, orang SMP ataupun orang SMA, orang umum datang kepadamu minta dijelaskan, bisa kamu menjelaskan. Bisa dia paham lewat penjelasan kamu. Itu namakan paham di sini. Patokan paham di sini itu, supaya kamu paham sekian. Jadi setiap nanti pertemuan, setiap permateri kamu coba-coba bisa enggak mempahamkan orang lain. Kamu coba-coba dia. Bukan sekadar kamu paham saja di sini enggak. Patokan paham bisa enggak kamu mempahamkan orang lain. Kadang-kadang dibilang paham, namun pasti tanya enggak bisa dia menjelaskan. Berarti harus lebih detail. Harus lebih gampang bahasanya, harus lebih gamblang penjelasannya daripada yang kita jelaskan. Makanya udah, kalau datang pikiran kamu di saat belajar, pikiran kemana-mana udah, langsung apa tuh? Langsung blok. Gak usah pikirkan dulu. Belajar di sini, belajar di sana sampai pertemuan nggak lama-lama, Cuma paling berpuluh menit, sejam, paling lama sejam. Kadang-kadang antara maghrib isya. Itu kadang-kadang tamat isya, kadang-kadang kita 2 bab, kadang-kadang 3 bab, 4 bab, tergantung babnya. Makanya apa? Di saat pertengahan belajar itu kadang-kadang yang membuat dia yang membuat dia nggak paham, nggak nyambung. Contoh, umpamanya 2 teori, 3 teori masih fokus dia. 5 teori udah mulai apa? Berangan-angan. Udah mulai pikirannya kemana-mana, enggak. Jangan seperti itu. Fokuskan dulu. Setiap kata-kata yang keluar dari kita tuh, usahakan kamu paham, kamu cerna. Satu kata aja nanti kamu kamu lewatkan, udah takutnya nggak nyambung. Di saat kamu udah nyambung, jadi berangan-angan nanti. Pikiran kamu yang kemana? Bercarong. Jangan bercarong dulu, cuma setengah jam aja. Cuma setengah jam aja. Gak usah bercarong dulu. Nanti kalau bercarong pikiranmu setelah kita belajar, udah bikin aja cabang 1000 carong. Gak apa-apa. Cabangkan aja pikiran kamu nanti 1000 carong, gak apa-apa. Supaya kamu gak kalah paham. Supaya kamu gagal fokus. Sebelum kita bilang
sengaja diingatkan kalian seperti itu supaya apa? Supaya nanti apa? Jangan sekedar lewat saja bilang paham. Pasti tanya ini nggak bisa jelaskan. Pasti suruh menjelaskan orang lain nggak paham orang lain penjelasannya. Malahan dia meringkas dari penjelasan kita jelaskan. Di saat kamu ringkas dari penjelasan kita jelaskan nggak bakal paham orang. Yang dituntut dari kamu untuk mempergampang. Contoh mempergampang gimana? Kita bikin nanti contohnya 1, kamu bikin contohnya 5. Itu baru. Itu namanya mengembangkan namanya. Di saat kamu kurangi dari penjelasan kita sama dengan apa? Akan cacat nanti apa? Keterangannya, teorinya. Akan cacat. Makanya harus kamu pahami. Makanya kalian diminta itu merekamnya setiap waktu. Supaya nanti apa? Di saat kamu ulang-ulang ada rekaman, pakai headset kamu sambil baca-baca. Udah tuh. Dan seperti itu. Dan jangan kamu sia-siakan lagi. Orang tua kalian sudah besar harapan sama kalian sendiri. Sudah besar harapan mereka sama kalian. Di saat nanti kalian jadi orang alim itu yang menambahkan orang tua. Gerak-gerik kamu semua nanti menjadi apa? Menjadi jadi sama mereka. Mereka nanti yang akan menerangi mereka adalah gerak-gerik kamu di saat kamu menjadi alim. Jadi orang berilmu. Biasanya kita katakan, gak bakalan kamu jadi orang berilmu kecuali kamu udah paham betul kita punya. Karena sumbernya di situ semua, ilmunya. Di situ semua. Berapa banyaklah kitab yang bisa kita baca di depan guru. Berapa lembar lah yang bisa kita baca di depan guru, semua kita nggak mungkin tidak bisa. Nah seperti itu. Namun di saat kita umpamanya kita udah sampai target kan, kalian udah nanti kejar targetnya, udah sesuai, udah matang, kita kasih jasa, kita kasih sanad. Berarti apa? Seperti itulah harapan kita, bacaan kamu dan pemahaman kamu dan cara menyebut kamu ke kita lain. Ulama-ulama seperti itu juga. Karena kalau nggak pakai sanad, kalau nggak pakai istilah keilmuan, itu akan berpengaruh apa? Kesalahan fatal dalam memahami. Namun nanti kalian dilatih di sini, bagaimana memahami, bagaimana mengambil kesimpulan, bagaimana mengembangkan di bawah, bagaimana mencerna hukum, bagaimana mengembangkannya, akan dipelajari di sini, akan dilatih di sini kalian. Nah itu semuanya akan kita katakan mempersingkat. Namun dengan catatan kalau kalian sungguh-sungguh uji sama kalian. Di antara teman kalian ada yang minta, umpamanya dia itu apa? Mau pengen mengejar 3 bulan, harus tergantung kamu. Kalau kita bisa aja ngejar jangan kan 3 bulan sebulan aja bisa untuk menyidik materi semua. Yang penting kamu tahan, kuat itu aja. Bukan kan 3 bulan, jangan kan 3 bulan. Ini aja tanya semua masih ada yang berkendala. Sebulan aja sanggup menyuntikkan materi itu semua. Kalau kamu sanggup, itu bukan kuncinya di kamu, bukan di kita. Kalau kita udah siap tempur, kuncinya di kamu. Cepat lambatnya sama kamu. Kalau kita siap-siap aja gitu. Makanya udah seperti yang kalian tahu bahwasanya kalau memang udah udah memang maksimal orangnya, tuh kita bisa. Kadang-kadang belajar malam suntuk. Bisa. Kita siap. Kamu doang siapa atau enggak? Tahu diri kamu. Nah. Seperti itu. Makanya ini diingatkan dia awal seperti ini sebelum kita melangkah jauh. Tadi aja untuk dibilang masih ma'rif, enggak ada yang enggak paham, ada yang enggak dengar, enggak tahu. Maksudnya apa maksudnya itu? Masih arahan tuh, apalagi di teori. Enggak paham dia apa yang dibilang. Nanti setelah langsung ke sini, sholat maghrib di sini. Enggak tahu apa yang dibilang. Ada pahamnya Isya. Enggak tahu tuh apa kenapa tafsir dia Isya itu. Apakah mungkin dia mempunyai bahasa isyarat sendiri, enggak tahu kita. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama apa dulu kali? Enggak. Jadi apa? Bagaimana kamu mendengarkan, bagaimana kamu menyimpulkan penjelasan? Kamu harus apa tuh? Nyala. Harus menyala dulu. Otak kamu menyala.
Kenapa kamu ketawa? Apa? Kamu bukan yang sekarang kamu bukan otak kamu yang menyala. Kenakalan kamu sekarang yang menyala. Jadi sekarang nggak dituntut sama kamu, pak, otak kamu yang menyala. Seperti kata mereka tuh, menyala dulu bangku katanya. Oh ini kamu nyalakan dulu ini, nyalakan. Enggak dari situ sama kalian tuh setengah jam aja. Fokus setengah jam, nyala dulu nyala. Gimana kamu mengambil risiko? Oh gini rupanya. Tek, nyala dia. Kamu sambung-sambungkan, jangan sekedar. Pokoknya perhatikan ya. Di saat kamu terlena satu kalimat aja nanti, udah akan bercamah pikiran kamu. Di saat kamu alihkan pikiran kamu kepada selain pelajaran, udah. Contoh pikiran kamu banyak ke tempat kamu. Pikiran kamu banyak ke orang tua. Pikiran kamu banyak ke kampung. Pikiran kamu dengan kayak yang lain akan bercamah. Dari situlah iblis tarik itu. Supaya kamu nggak fokus. Karena mereka iblis sendiri sangat nggak suka melihat kalian. Sangat nggak suka. Yang mereka takut, yang mereka nggak suka itu orang yang ingin memahami agama secara dalam. Itu yang mereka nggak senang, karena akan menjadi musuh mereka. Karena itu mereka musuh apa mereka? Musuh PPI mereka. Kalau orang-orang ahli ibadah mudah aja, mereka pasti kayak gini udah jatuh. Mereka tipis kayak gini orang ahli ibadah udah jatuh. Kalau orang alim enggak main. Nah, itu. Maka itu iblis itu sengaja menarik kefokusan kamu ke yang lain. Nah, bercabang-cabang lah. Memang apa kamu modal kamu seperti ini? Masya Allah, busuk terus. Namun pikiran kamu kemana-mana. Nah, ingatkan sekarang seperti ini karena udah terlanjur. Apakah itu udah mulai tuh habis tulis di meja tuh? Kalau udah mulai menulis di meja berarti udah terminum tuh. Barusan diingatkan. Udah mulai terminum tuh. Berarti iblis itu sengaja memang menarik kefokusan itu supaya kamu berpikir kemana-mana, supaya kamu nggak bisa mengikuti, supaya kamu gagal paham, gagal fokus. Ingatkan seperti ini supaya semua kita melangkah jauh. Sengaja ingatkan supaya nggak sayang nanti penjelasan kita. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalam. Babul kalam ya, perhatikan babul kalam. Jadi ini bab yang pertama. Babul kalam. Jadi kalau ada orang nanya kepada kamu, apa itu kalam? Apa itu kalam? Jelaskan dulu sama saya, apa itu kalam? Jadi ada kalam, ada kalimat. Ada kalim. Nah, gimana? Kalam, kalimat, kalim. Pernah datang orang kepadamu, orang apa? Orang saya jelaskan dulu sama saya babul kalam. Apa itu kalam? Apa kamu bilang? Kalam itu sebuah ungkapan yang pakai huruf ataupun yang memenuhi 4 kriteria. Sebuah ungkapan. Tuh, perhatikan. Berarti di saat kamu cerita, oh ada ungkapan. Harus seperti yang dibilang tadi, menyala kamu. Sebuah ungkapan yang memenuhi 4 kriteria. Apa itu? Yang pertama kriterianya apa? Harus ada lapasnya. Maksud lapasnya apa? Ada hurufnya. Berarti kalau ada orang pemanya ungkapan nggak ada hurufnya berarti tidak kalam. Paham? Itu kriteria pertama, harus ada huruf. Yang kedua, harus murakkab. Apa itu murakkab? Minimal 2 kalimat, tersusun dari 2 kalimat. Berarti rangkaiannya itu minimal 2 kalimat. Berarti kalau umpamanya Zaid saja tidak namakan kalam. Karena apa? Karena masih 1 kalimat. Apa itu kalimat? Satu kata. Di Zaid. Itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga apa? Harus mufid. Apa arti mufid di sini? Bisa ditarik kesimpulan. Contoh, koma Zaid. Berarti ini ada nggak hurufnya? Ada. Berapa kalimat, Bu? 2. Bisa ditarik kesimpulan? Bisa. Dari omongan ini dan ungkapan ini kamu tahu bahwa si Zaid telah berdiri. Itulah kesimpulannya. Maksud mufid jangan bilang sama kita nanti mufid ialah berfaedah. Berfaedah itu belum akurat. Berfaedah itu apa? Masih relatif. Faedahnya dari segi apa? Masih umum. Jangan bilang berfaedah, yang berikan faedah. Tidak laku di sini memberikan faedah. Apa mufid? Bisa ditarik kesimpulan. Bisa diambil kesimpulan dari omongan tersebut. Yang keempat, kriterianya apa? Ada unsur kesengajaan mengucapkannya. Berarti apa? Kalau ada orang yang mimpi, ngomong-ngomong di dalam mimpinya berarti kalian kalam. Kenapa? Karena nggak ada unsur kesengajaan.
Itulah kriteria kalam. Berarti kalau udah memenuhi 4 kriteria tersebut dinamakan kalam. Berarti kalau kurang dari kriteria 4 itu berarti enggak dinamakan kalam. Apa namanya? Antara kalimat atau kalimat. Udah tuh. Antara kalimat atau kalimat. Berarti ungkapan itu 3 kemungkinan. Ada ungkapan yang keluar dari orang itu. Ada 3 kemungkinan antara kalam, kalimat. Kalau kalimat itu tadi apa? Satu kah? Nah, kalau kalim nih yang kita jelaskan. Kalau kalim apa? Ungkapan yang tersusun dari 3 kata. Baik dia bisa ditarik kesimpulan namun tidak. Contoh. Doroba Zaidun Amr. In Ja'a Zaidun ataupun iqama Zaidun, Ja'a aja dari bervariasi dia. In Ja'a Zaidun. Nah, ini berapa kalimat nih? Doroba 3. In Ja'a berapa 3. Berarti kalau udah 3 berarti namanya kalim. Karena berarti apa? Ciri khas kalim berarti apa? Tersusun dari 3 kali ungkapan ataupun lafaz yang pakai huruf tersusun dari 3 kalimat. Berarti ciri khasnya ada berapa? 2. Lafaz yang pakai huruf tersusun dari 3 kali. Baik dia mufid atau enggak kita enggak tahu. Enggak mau tahu. Kita enggak peduli. Baik bisa ditarik kesimpulan atau enggak. Berarti kalim itu ada 2 model. Ada yang bisa ditarik kesimpulan, ada yang tidak bisa ditarik kesimpulan. Ada yang mufid, ada yang enggak mufid. Mana contoh kalimat yang tidak mufid? Ini, in ja'a Zaidun. Bila datang si. Nah, ini mufid enggak? Enggak. Kenapa? Karena belum bisa ditarik kesimpulan. Bila datang si kan belum jelas. Masih omongan terpotong tuh kan? Masih ungkapan yang terpotong, belum jelas apa yang terjadi bila datang si, ya kan? Belum. Berarti apa? Ini namanya kalim yang tidak mufid ataupun kalim yang tidak bisa ditarik kesimpulan. Ada kalim yang mufid seperti doroba Zaidun Amr. Ini kalim yang mufid. Kenapa? Udah bisa tarik kesimpulan. Apa kesimpulan dari ungkapan ini? Bahwa telah terjadi pemukulan dari Zaid kesimpulan. Itu kesimpulannya. Berarti ini kalim apa? Kalim yang mufid. Kalim yang bisa ditarik kesimpulan. Berarti apa? Setiap kalim yang bisa ditarik kesimpulan ataupun setiap kalim yang mufid namakan otomatis sudah kalam. Otomatis sudah kalam. Paham? Namun bukan setiap kalim yang mufid enggak. Karena kalam itu minimal 2 kalimat. Makanya dari sini kita bisa membedakan antara kalam sama kalim. Kalau kalam minimal berarti 2 perbedaan. Kalau kalam minimal 2 kali, sementara kalim minimal 3 kali. 1 perbedaan. Perbedaan kedua, kalau kalam harus mufid, syaratnya harus mufid. Kalau kalim boleh mufid, boleh tidak menjadi syarat dia. 2 perbedaan antara kalam sama kalim. Selesai. Sekarang kita bahas kalimat. Sudah kita bahas kalam, sudah kita bahas kalimat. Kalimat tadi 1 kata. Sudah. Nah, 1 kata. 1 kata itu apa? 1 kalimat. Ini loh. Setiap kamu ketemu kata ataupun kalimat, baik di Al-Quran ataupun hadis, dimanapun, di majalah pun, di dinding pun, dimanapun, setiap kamu ketemu kalimat dimanapun, mulai dari Al-Quran, mulai Bismillah, A'udhu, sampai minal jinnati wan nas, itu kan kalimat semua, per kalimat. Itu bentuknya enggak lepas dari 3 doang. Berarti bentuk kalimat itu enggak lepas dari 3. Apa tuh? Ada kalanya berbentuk isim, ada kalanya berbentuk fi'il, ada kalanya berbentuk huruf. Makanya apa? Berkitab kuning ini sangat mudah. Bernahwu ini sangat mudah. Berbahasa Arab ini sangat mudah. Karena kalimat cuma 3 kemungkinan saja, isim fi'il huruf, selesai. Berarti yang akan dibahas seputar isim saja, seputar fi'il saja, seputar huruf saja. Isim juga terbatas, fi'il terbatas cuma 3, huruf juga terbatas. Alangkah mudahnya. Namun bagi orang yang apa? Yang mau. Bagi orang yang fokus dari awal, bagi orang yang ikut dari awal. Ini doang yang diputar-putar. Setebal apapun kita itu seumpamanya ada kitab mulai dari sini sampai ke sana 15 meter panjangnya, itu mulai kalimat pertama sampai kalimat terakhir, kalimatnya itu enggak lepas dari 3 bentuk doang, isim fi'il huruf. Alangkah mudahnya sekali. Nanti kalau isim antara 3 kemungkinan saja nanti. Makanya harus dari awal, ikut dari awal, paham dari awal. Berarti kalimat itu enggak lepas dari 3 kemungkinan bentuknya. Ada kalanya berbentuk isim, ada kalanya berbentuk fi'il, ada kalanya berbentuk huruf. Nah, masing-masing ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Masing-masing ada ciri-cirinya. Nah, kalau isim
Berarti ciri-cirinya, tanda-tandanya apa? Bisa dipandang dari dua segi, dari segi makna dan segi lapas. Pertama dari segi makna dulu. Kalau isim maknanya apa? Kata benda. Setiap kata benda namanya isim. Contoh, gelas, HP, penghapus, papan tulis, rumah. Kata benda kan semua. Ya berarti apa? Isim. Nah itu. Kalau fiil dari makna segi maknanya apa? Kata kerja. Kalau huruf bukan kata kerja, bukan kata benda. Contoh, ke, kata kerja nggak? Kata benda nggak? Dari, kata benda. Kata kerja, berarti huruf. Itu dari segi makna. Berarti untuk membedakan kalimat apakah isim fiil huruf, yang pertama bisa diperhatikan dari segi maknanya. Loh, ayah, bagaimana kita kenal maknanya? Lihat kamus lah. Di saat kamu ketemu kalimat, lihat kamus, maknanya apa? Kata benda atau kata kerja? Kalau kata benda berarti isim, kalau kata kerja berarti fiil. Kalau bukan kata benda, kata kerja berarti huruf. Oke. Itu dari segi makna. Yang kedua dari segi lapas. Inilah yang apa? Yang lebih pasti, yang lebih cepat untuk mendeteksi isim, apakah kalimat itu apa isim fiil huruf, yang dari segi lapas. Kalau isim tandanya ada berapa dari segi lapasnya? 5 kan? Yang pertama apa? Khobar. Bismillahi. Khobar enggak bismi? Berarti apa ini? Isim. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Tanwin. Zaidun. Tanwin enggak? Berarti isim. Yang ketiga apa? Masuk alif lam. Allah, bismillah, Allah. Ada enggak? Alif lamnya ada enggak? Ada. Berarti kadang-kadang isim itu mempunyai 2 tanda situ. Di sini Allah ada berapa tanda? Di sini 2. Alif lam sama khobar. 2 tanda isim di situ. Yang keempat apa? Masuk huruf ini huruf khobar. Huruf khobar. Bismi. Huruf khobar ada berapa? 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Tugasnya apa huruf khobar? Mengkhobarkan akhir kalimat. Contoh, Allahi, Allahu. Masukkan min. Menjadi apa? Minallah. Mengkhobarkan dia, tugas mengkhobarkan. Berarti tandanya apa tanda isim di sini? Berapa tanda isim di sini minallah? Berapa? 3. Pertama masuk huruf khobar, alif lam sama khobar. Masuk huruf qasam. Contoh, wal fajri. Wal fajri. Wasyamsi wasyamsi. Wallahi billahi. Tugas huruf khobar apa? Menjarkan juga. Huruf khobar ada berapa? Huruf qasam. Huruf qasam ada berapa? 3. Waw, ba, ta. Udah. Itu udah selesai, kita kelar isim dari segi lapas dan segi makna. Sekarang fiil. Fiil dari segi makna dari segi makna tadi kata kerja. Sementara kata dari segi lapas ada berapa tandanya? 4. Qad, sin, saufa, sama kata seperti ini tayang mati. Ini pertanda fiil secara umum, secara global ya. Adapun pertanda fiil secara khusus akan datang nanti di babul af'al. Secara khusus pertanda fiil. Kan fiil itu apa? Ada pekerjaan kan 3 model. Ada pekerjaan yang akan lewat namanya fiil madhi. Ada pekerjaan yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan namanya fiil mudhari. Ada fiil itu berupa fiil amar. Nanti ciri khas masing-masing, nanti pertanda masing-masing akan datang di babul af'al. Ini pertanda fiil secara umum. Yang pertama apa? Qad. 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 Berarti kalau setiap kalimat yang dimasuki qad, berarti apa tuh? Udah fiil. Contoh. Qad qama Zaid. Qad qama Zaid. Ataupun qad yaqumu Zaid. Berarti qad itu bisa masuk kepada fiil apa? Fiil madhi dan fiil mudhari. Fiil amar bisa enggak masuk qad? Ya bisa. Nah, perhatikan. Berarti fungsionalnya itu apa? Itu berapa? Objek fiil madhi itu hanya 2, kepada fiil madhi dan fiil mudhari. Kalau masuk kepada fiil madhi, qad apa namanya? Ditahqiq namanya. Fungsinya apa? Menunjukkan bahwa perbuatan tersebut benar-benar sudah terjadi. Cara menerjemahkannya apa? Sesungguhnya ataupun benar-benar. Berarti apa? Qad qama Zaid. Apa perbedaan qama Zaid sama qad qama Zaid? Kalau qama Zaid berdiri sih. Kalau qama Zaid sungguh telah berdiri sih. Ada situ kata-kata yang udah memastikan bahwa udah terjadi perbuatan tersebut. Kalau ini belum ada kata-kata yang memastikan bahwa perbuatan tersebut sudah terjadi. Namun ini ada pembuat di sini. Paham tak? Nah, yang kedua yang masuk kepada fiil mudhari namanya ditaklil. Ditaklil.
Nah, nah, ditaklil fungsinya apa? Namanya ditaklil ya, fungsinya untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut jarang terjadi. Berarti cara menerjemahkan apa? Qad yaqumu zaidun apa? Terkadang. Terkadang berarti apa? Dia jarang berdiri. Jarang terjadi perbuatan tersebut. Berarti dia jarang berdiri. Nah, selesai kok. Sekarang sin dan saufa. Sin dan saufa saya kudu sufa dalam Al-Qur'an. Saya kudu ataupun apa juga jangan kau deh. Saya kudu Zaid. Saya kudu Zaid. Saufa yaqulu. Saufa yaqulu. Nah, ini sin dan saufa hanya masuk kepada fi'il mudhari. Tidak bisa masuk kepada fi'il madhi apalagi kepada fi'il amr. Nah, kalau sin masuk kepada fi'il mudhari namanya apa? Harfu tanfis wasqulal. Apa fungsinya? Menunjukkan bahwa perbuatan tersebut akan terjadi bentar lagi. Bentar lagi akan terjadi. Kalau saufa enggak, masih lama terjadinya. Dulunya harfu istiqbal menunjukkan bahwa perbuatan tersebut masih akan datang. Namun perbedaannya apa? Kalau sin bentar lagi terjadi. Contoh, kan bentar lagi sudah isya kan? Berarti sanusalli dengan isya. Nah, terus kita itu kan kalian masih lama pulang kampung, berarti apa? Pakai saufa. Saufa narji. Kita masih lama pulang nih, saufa. Jangan kau bilang sanarji. Kalau sanarji berarti besok ataupun minggu depan kamu pulang begitu. Namun kalau kau saufa narji enggak, masih lama. Paham? Dari saufa. Berarti apa? Kalau saufa menunjukkan bahwa perbuatan tersebut masih lama dikerjakan. Berarti ini pandai-pandai kamu nanti saat pasar, masuk ke tahap pasar kita. Di saat perbuatan tersebut masih lama kamu kerjakan, pakai apa? Bentuklah rangkailah fi'il mudhari yang dimasuki saufa. Di saat perbuatan tersebut udah bentar lagi kamu kerjakan, rangkailah kepada fi'il mudhari yang dimasukkan sini. Yang dimasukkan sini. Boleh tuh? Enggak tidur kamu tadi atau kebanyakan tidur? Enggak tidur kamu tadi? Tak boleh punya seperti itu. Kenapa kamu bawaannya kayak kamu tadi? Ya, sebelum di sini kan yang di sebelah. Benar tuh? Udah. Udah, sin dan saufa selesai. Sekarang tatanis. Nih, ta yang berbaris mati. Ta yang berbaris mati. Tahu ta yang berbaris mati seperti itu? Ini hanya masuk kepada fi'il madhi. Berarti dua yang masuk kepada bisa masuk kepada fi'il madhi, qad dan tatanis. Namun masuk kepada fi'il madhi itu kalau umpamanya apa? Di akhir dia masuknya bukan di belakang, bukan di awal. Nasrun. Berarti tatanis setelah berbaris mati. Kalau umpamanya masuk kepada fi'il berarti fa'il. Fa'ilnya itu pelakunya itu perempuan. Nasrat. Contoh Nasrat Fatimah. Si Fatimah telah menolong. Berarti apa? Setiap fi'il madhi kamu sandingkan dengan fa'il yang muannas berarti awalnya kamu bikin tatanis. Tatanis namanya. Tatanis baris tatanis dua kemungkinan antara sukun ataupun kalau sekiranya apa namanya setelahnya pada iklam ataupun baris mati. Contoh Nasrat al-muslimah. Kan mati kan? Berarti Nasrat fil muslimah. Berarti kalau setelah berarti kan? Kalau setelah apa namanya? Kalau setelah tatanis itu baris mati apa? Kalau setelah tatanis baris mati berarti tatanis itu berarti kasroh. Cara baca doang itu. Nama juga tetap tatanis. Apa tatanis sakinah? Ta yang menunjukkan perempuan yang berbaris mati. Tatanis kan ta. Tatanis apa? Perempuan. Sakinah berbaris mati. Ta utanis sakinah. Berarti baru tatanis sakinah dua kemungkinan antara sukun atau kasroh. Kapan sukun? Di saat huruf setelahnya berbaris. Kapan sukun? Di saat setelah baris mati. Supaya tidak ketemu dua huruf yang double sukun. Paham? Nah, bisa tuh. Itu tatanis. Nah, berarti udah selesai pertanda fi'il. Berarti kalau huruf gimana ya? Tadi kan dari segi makna bukan kata benda, bukan kata kerja. Itu huruf. Kalau lepasnya seperti apa? Berarti enggak ada tanda yang 5 dan tidak ada tanda yang 4. Selesai buku kalam. Betul. Jangan kita langsung ke wali drop. Tapi tadi kali telat tuh. Jangan lepas wali drop 2 bab. Kita petakan dulu. Berarti nanti yang tahap pikir nanti maksudnya
Kan ini bentar cepat Isya kan? Masuknya biar cepat, biar apa yang karena banyak tugas sekalian. Kita masuknya tengah 9. Tengah 9. Ini tengah 8 kan Isya. Nah, cukup lah jam. Nah, tengah 9. Supaya nanti yang lagi sekolah itu buat banyak waktu mereka ikut. Biar pada tengah 9. Nanti kita mau lanjut ke bab ikhraq. Dan enggak apa-apa sih bab dulu. Tes omak dulu kalian mau cek kalian juga apakah gimana. Nanti berarti besok ujian sebab ini. Begitu. Enggak mau lagi tuh? Enggak mau lagi seperti kemarin itu enggak langsung ujian. Jangan mau nunggu lagi. Berapa aja. Udah besok ujian berarti. Nah. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada